Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhat talabah fi hadzal yawm? Asa an yu'tiyakum sihhatan wa afiyatan fi hadzal yawm hatta nastati'a nahnu an nata'allama fi hadzal yawm. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan dan keafiatan sehingga kita bisa belajar bahasa Arab hari ini. Baik ayyuhat talabah. في هذا اليوم نحن سنتعلم عن الفعل الماضي وهذا الفعل يتكلم عن الزمان الذي قد مضى. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang al-fi'l al-madhi. قبل أن ندخل إلى الفعل الماضي نراجع قليلا إلى ما تعلمنا في ثلاثة أسابيع الماضية. Sebelum kita masuk ke materi al-fi'l al-madhi, kita akan mengingat ulang pelajaran 3 minggu berturut-turut ini yang sudah kita sampaikan kepada kalian sekalian tentang al-fi'l al-mudhari. Kama arafna anna al-fi'l al-mudhari yatakallam an al-fi'li alladhi yahsulu fi zaman al-hadir aw al-mustaqbal. Seperti yang kita ketahui bahwasanya al-fi'l al-mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan adanya sebuah pekerjaan yang dilaksanakan pada saat pembicaraan sedang berlangsung atau akan berlangsung. Nah, sekarang kita akan belajar tentang kata kerja yang menerangkan sebuah pekerjaan yang terjadi pada masa yang lampau. Baik, qabla an nakhtuwa ila ja'li al-fi'l al-mudhari famin al-ahsan أن نتكلم عن تعريف الماضي. طيب، الفعل الماضي هو الفعل الذي يدل على حصول عمل في الزمن الماضي. Jadi fi'lul madhi ini adalah kata kerja yang merupakan kata kerja yang menunjukkan kepada adanya pekerjaan yang dilakukan pada masa yang lampau. Ya, sudah mengerti semua tentang definisi al-fi'l al-madhi? Saya ulangi sekali lagi. Al-fi'l al-madhi huwa al-fi'l alladhi yadullu ala husuli 'amalin fi zaman al-madhi. Atau kata kerja madhi, al-fi'l al-madhi adalah kata kerja yang menunjukkan adanya sebuah pekerjaan yang terjadi pada masa yang lampau. Nah, sekarang kita akan melangkah kepada bagaimana membentuk fi'lul madhi. Ya, sekarang kita akan melihat bagaimana kita membentuk atau formula dari fi'lul madhi. Yang pertama harus kita lakukan adalah kita harus mengetahui kata dasar dari fi'lul madhi dengan dhamir huwa. Ini coba perhatikan ke sini. Huwa, saya gunakan kata dasar zahaba. Kita sudah mendapat kata dasar dari fi'lul madhin ini, dhahaba. Sekarang kita akan mengubah dhamirnya. Ini dhamirnya adalah huwa. Sebagaimana fi'lul mudhari', perubahan juga terjadi dalam fi'lul mudhari'. Cuma perubahan antara fi'lul mudhari' sama fi'lul madhin itu berbeda. Kalau dalam fi'lul mudhari' perubahan terjadi di awal fi'lul mudhari'. Tapi kalau fi'lul madhin perubahan terjadi di akhir fi'lul madhin. Sekarang kita ganti dhamir huwa menjadi hiya. Nah, dhahaba yang merupakan kata dasar dari fi'lul madhin ini akan kita ubah dhamirnya menjadi hiya. Apa yang akan berubah? Coba kita lihat. Perubahan yang terjadi adalah adanya penambahan huruf ta di ujung. Dalam bahasa Arab, ta ini disebut ta'ut ta'nis. Nah, untuk dhamir hiya, dia menjadi zahabat. Setelah awalnya huwa adalah zahaba. Ya. Kalau dalam kalimat untuk hiya ada
kita gunakan untuk perempuan. Contohnya, Fatimah dhahabat ilal madrasah. Ya, sekarang kita akan mengubah fi'lun madhin dengan dhamir huwa dan hiya kepada dhamir ana. Kita kembali lagi ke kata dasarnya, dhahaba. Nah, dhahaba ini harus kita ubah juga dengan model perubahan seperti ini. Menjadi dhahabtu. Jadi, kalau di huwa, dhahabanya berbaris fathah. Hiya, dhahabanya berbaris fathah, ditambah dengan ta'ut ta'nis yang berbaris sukun. Sementara untuk ana, perubahannya terjadi dhahabtu. Ba-nya menjadi sukun, ditambah ta berbaris dhammah. Ini untuk ana. Sekarang kita akan ubah kepada anta. Perubahan yang terjadi dari dhahaba sama dengan dhahabtu. Hanya saja baris ta-nya akan terjadi perubahan. Ini dia. Nah, dhahabta, perubahannya terjadi. Jadi ba-nya berbaris sukun, ta-nya berbaris fathah. Demikian juga untuk anti, dia menjadi dhahabti. Perubahan ta cuma pada barisnya. Kalau pada ana, ta berbaris dhammah, anta berbaris fathah ta-nya, dan anti berbaris kasrah. Selanjutnya untuk dhamir yang terakhir adalah nahnu. Perubahan juga terjadi pada akhir kalimat. Akhir dari fi'lun madhin. Dhahabna. Jadi dengan kita memiliki kata dasar dari huwa, kita bisa mengubah dhamir dengan perubahan fi'lun yang terjadi dan pada huruf-huruf dasar dari fi'lun madhi. Baiklah, sekarang kita coba berlatih. Saya akan memberi kata dasar dari dhamir huwa jalasa. Saya meminta kalian sekalian mengisi tempat-tempat yang kosong untuk dhamir hiya, ana, anta, anti, dan nahnu. Kita coba bersama-sama. Kata dasarnya adalah jalasa dengan dhamir huwa. Kalau dhamirnya diganti dengan ana, maka perubahannya kita masih ingat seperti ini. Huruf terakhir dari kata dasar berbaris sukun ditambah tu. Kita taruh di sini jalas tu. Jalas tu. Kemudian kalau dia berdhamir nahnu, dari huwa berdhamir nahnu, huruf terakhir tetap kita sukunkan. Huruf terakhir tetap kita sukunkan. Dan dhamirnya kita taruh di akhir dengan na, seperti ini. Baiklah, para siswa sekalian, saya akan memberikan latihan kepada kalian semua. Nanti kalian isi dan kumpulkan melalui e-learning atau ketiga tatap muka. Bagi yang ingin mengumpulkan ketiga tatap muka agar menulisnya di buku latihan kalian. Yang pertama, qara'a. Yang kedua, fataha.
Silahkan kalian selesaikan ini di rumah masing-masing dengan mengisi ini dan mengisi tempat kosong ini. Kita kumpulkan melalui e-learning atau yang ingin mengumpulkan dengan tatap muka juga boleh, dan menuliskannya di atas di dalam buku latihan. Ya. Setelah kita membahas tentang pola fi'lun madhin dengan perubahan dhamirnya dan perubahan bentuk fi'lun madhin, sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis kata yang ada dalam fi'lun madhin. Jenis-jenis kata dalam fi'lun madhin ini sama dengan jenis-jenis kata yang ada dalam fi'lun mudhari'. Yang pertama yaitu jumlatul muthbat, yaitu kalimat positif. Yang selanjutnya jumlatun nafi, kalimat negatif, dan jumlatul istifham, kalimat tanya. Jumlatul muthbat dia contohnya Dhahaba Aliyun ilal madrasati. Ini adalah jumlatul muthbat. Selanjutnya akan saya berikan contoh jumlatu an-nafi, yaitu kalimat negatif. Kalau dalam fi'lun madhin, kalau dalam fi'lun mudhari', jumlatun nafi hanya perlu ditambahkan la. Sementara fi'lun madhin, untuk jumlatun nafi kita tidak menggunakan la, tapi menggunakan ma. Ini sebagai contoh. Kalimat musbat ini kita ubah menjadi kalimat nafi dengan hanya menambahkan ma. Nah, seperti inilah bentuk dari kalimat nafi dari fi'lun madhin. Untuk menunjukkan bahwa fi'lun madhin adalah kalimatun nafi, maka digunakan ma, bukan la. Walaupun la maksudnya untuk nafyun, la hanya digunakan untuk fi'lun mudhari'. Sementara dalam fi'lun madhin kita menggunakan ma. Kalimat yang ketiga yaitu kalimatul istifham. Kalau kalimatul istifham, kita tinggal menambahkan kata-kata istifham di dalamnya. Umpamanya hal, lalu kita tambahkan fi'lun madin. Hal dhahaba Aliyun ilal madrasati. Apabila kalimatul istifham menggunakan hal, jawabannya sama seperti kita menggunakan hal pada kalimat nominal atau pada kalimat istifham untuk fi'lun mudhari', yaitu kita harus memilih jawaban na'am atau la. Kalau na'am, kita tinggal mengulang ini. Na'am dhahaba Aliyun ilal madrasati. Ini kalau kita menggunakan na'am, berarti kita sambung dengan kalimat muthbat. Kalau kita menggunakan la, berarti kita menyambungnya dengan kalimat nafi. La ma dhahaba Aliyun ilal madrasati. Nah, seperti inilah kalimat tanya dengan hal. Selanjutnya banyak kata-kata istifham yang bisa kita gunakan dan jawabannya disesuaikan dengan kata tanya yang kita sampaikan. Umpamanya apabila kita tanya aina dhahaba Aliyun,
maka jawabannya tentang tempat. Dhahaba Aliyun ilal madrasah. Aina dhahaba Aliyun? Dhahaba Aliyun ilal madrasah. Atau kata tanyanya kita ganti dengan mata. Mata artinya kapan. Mata dhahaba Aliyun ilal madrasah, karena pertanyaannya mata atau kapan artinya, maka kita menjawabnya dengan waktu. Dhahaba Aliyun ilal madrasati fis sabah. Yang agak berbeda adalah apabila pertanyaannya menggunakan kata man. Kalau kita membuat struktur kalimatul istifham atau kata tanya menggunakan man, itu wajib menggunakan dhamir huwa selalu. Man jalasa alal kursi, jawabannya boleh siapa saja. Contohnya, anta jalasta alal kursi. Dan ketika ada orang bertanya, man dakhala al fasla, kamu bisa menyebut, ana dakhaltu al fasla. Itu khusus untuk man. Saya ulangi lagi, apabila kata tanyanya menggunakan man, maka dhamir dalam kalimatul istifham atau kata tanya wajib menggunakan dhamir huwa. Saya ulangi sekali lagi, man dakhala al-fasla, dakhala dhamirnya huwa. Tidak boleh menggunakan dhamir yang lain, contohnya dhamir anta. Man dakhalta ilal madrasah, itu tidak boleh. Dia wajib menggunakan dhamir huwa. Man dakhala al-madrasah, jawabannya boleh dakhaltu al-madrasah. Fatimah dakhalat al-madrasah. Al-ustadzu dakhala al-madrasah. Itu khusus untuk man. Baiklah, setelah saya menerangkan definisi pola perubahan pada fi'lun madhin, bentuk-bentuk kalimat, sekarang kita akan mencoba berlatih membuat kalimat dengan cara seperti ini. Pada nomor 1 ada kalimat yang telah tersusun, Aliyun dakhala al-fasla wa jalasa 'alal kursiyyi wa qara'a al-kitaba. Sekarang yang harus kita lakukan dalam berlatih ini adalah kita mengganti Aliyun dengan kata-kata yang ada di sini. Aisyah, ana, anta, anti, dan nahnu. Saya akan membuat contohnya khusus untuk Aisyah. Lihat perubahannya dan dengarkan baik-baik. Aisyatu dakhalat al-fasla wa jalasat alal kursiyyi wa qara'at al-kitabah. Seperti itu contohnya. Jadi saya harapkan para siswa sekalian bisa melakukan latihan ini di rumah masing-masing, baik secara lisan ataupun tulisan. Khusus untuk tulisan, latihan ini harus dikumpulkan, boleh melalui dua cara. Yang pertama melalui e-learning atau ketiga tatap muka. Apabila ketiga tatap muka ingin dikumpulkan latihan ini, maka harus dituliskan di dalam buku latihan. Saya ulangi sekali lagi, kita akan mengubah kalimat yang sudah tertulis pada nomor 1 dengan mengganti dhamirnya dengan Aisyah, ana, anta, anti, dan nahnu. Saya berikan contoh untuk Aisyah. Aisyatu dakhalat al-fasla wa jalasat 'alal kursiyyi wa qara'at al-kitabah. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Untuk hal-hal yang perlu ditanyakan, boleh ditanyakan langsung ke saya, baik melalui forum diskusi di e-learning atau ketiga tatap muka nantinya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.